Jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlan diyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil majlis warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil bait warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zalzalali wal ikram. Bila berarti untuk seluruh para nabi-nabi dan Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila rutin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majwaji ajilati wal libati wa qarabati wa sahabati wa min jamil umatin Muhammad minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fil ardi masriqi wal maghrib wa bil ususun ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina wa usulina, juga untuk seluruh para wali-wali Allah, juga untuk seluruh para guru-guru kami, khususnya Bapak Arif Saji Rahmat bin Yusuf Rahmat, juga untuk seluruh pasien-pasien, juga untuk seluruh jamaah majelis taklim di tempat ini berikut keluarganya. Ya Allah, berikanlah terus kepada kami hidayah dan taufik-Mu sehingga menjadi ilmu, sehingga dapat kami pergunakan di dalam hidup dan kehidupan kami untuk beribadah hanya kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah niat hajat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani maupun rohani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk teman-teman kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang pernah kami sakiti, pernah kami zolimi, pernah kami curangi, pernah kami tipu, pernah kami bohongi, pernah kami janjikan, pernah kami khianati, pernah kami fitnah, dan pernah kami utangi. Kalaupun ada orang yang melakukan itu kepada kami maafkan dan kami kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Asaluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin bi kuatihim wa qudratihim sayyulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikilli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat
wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna Sadaqallahul Azim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Tentang halalan toiban ya. Halalan toiban ini adalah pokok utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Hidup manusia itu memiliki dua arah. Satu batin, satu lahir. Nah, di dalam kehidupan ini hanya lahir. Batinnya rata-rata tidak dipakai. Padahal harusnya kehidupan pun lahir batin. Tapi rata-rata orang pakai hanya lahir saja. Isinya apa? Otak, hati, dan nafsu. Hati ini egonya main. Bukan hati yang bersih, yang murni. Tapi egonya. Dalam ayatnya, apabila kita tidak makan makanan yang halal dan baik, maka kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan ini ada di otak, ego, dan nafsu. Inilah langkah setan. Kalau kita mampu menetralisir nafsu kita, membersihkan diri kita dari nafsu, ini sudah 90%. 90% di sini. Ininya sudah tinggal 10%. Di sini udah habis di otak. Udah nggak ada, kosong, nol. Hanya tinggal di ego 10%. Dan ini nafsu paling sukar. Kenapa? Karena halalan toiban. Halalan toiban ini paling berat. Pertama dari cara mencarinya. Kedua dari pola makannya. Ketiga bersyukurnya. Dari cara carinya. Kedua, pola makannya. Ketiga, bersyukurnya. Kalau cara carinya sudah ikut dengan baik, maka udah pegang tuh 30%. Terus pola makannya juga ikut baik. Artinya pola makan baik ini makanannya. Makanannya di sini harus sesuai gizinya, sesuai proteinnya, semua harus sesuai. Kalau tidak sesuai kebutuhannya, maka yang terjadi akan timbul penyakit. Nah, kalau ini benar-benar sesuai 30%. Tinggal bersyukurnya juga. Kalau bersyukur 30% juga genap 90% nafsu. Tinggal egonya nih.
Sebab ego ini sangat tipis banget. Karena ada bekasnya, ini ada bekasnya. Bekasnya ke sini. Ini nggak bisa kita terolir sama sekali. Kenapa nggak bisa? Ada yang tahu jawabannya? Karena ini kekuasaan Allah. Hanya dengan doa. Kalau para guru bilang, 1, taqarrub, 2, tawadu, 3, istiqomah, 4, tawakal. Nih, hilangin 10% ini. Karena bekas ini masih ada di sini. Bekasnya halalan toiban masih ada. Jadi kebiasaan halalan toiban ini membekas di ego. Ketika bekas ini ingin dihilangkan, satu-satunya hanya berdoa kepada Allah dengan taqarrub, tawadu, istiqomah, dan tawakal. Taqarrub adalah pendekatan diri kepada Allah. Tawadu merendahkan diri di sisi Allah. Ketiga, istiqomah, terus menerus, jangan berhenti. Jangan kalau udah dapet berhenti. Ini terus menerus. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan baik. Dan tawakal, kenapa? Karena akan ada ujian, ada cobaan dan ujian. Nih. Paling berat di sini. Kenapa? Nanti kalau sudah hampir menang, tinggal 2%, 3%, 2 atau 3%, ini akan ada kesedihan. Sedih banget di sini. Kenapa sedih? Ada yang tersayat di sini. Kenapa sedih? Tersayat. Setan nggak mau ditinggalin. Dia nggak mau ditinggalin. Karena ketika ini kesedihan ini, terus nanti kita jangan balik lagi. Kalau balik lagi ya udah. Karena nanti ada sedih, kesedihannya tuh tersayat. Kayak ada yang tersayat. Tapi kalau udah hilang, itu di dalam sini meledak. Bukan meledak, apa kayaknya ada yang kebuka. Bruk. Di sini tuh ada yang terbuka di dalam dada. Ingat di sini ada kesedihan ya, kesedihan. Rata-rata orang di sini balik lagi. Kenapa? Karena sedih banget. Nah itu ada yang nangis, nggak jelas nangisnya juga di dalam. Nanti begitu terbuka, alam nasroh laka sodrok awadona anka wizok. Kenikmatannya luar biasa. Dada kita lapang banget, nggak ada lagi rasa kesel, nggak ada lagi rasa benci, nggak ada takut, nggak ada, semua rasa isinya cuma satu, bahagia. Cuma satu isinya, bahagia. Tinggal nunggu sejahtera. Kalau udah bahagia dan sejahtera, udah nikmat banget. Orang bahagia kokoh. Orang sejahtera tokoh. Untuk ke situ perjuangannya luar biasa. Kenapa? Karena dalam halalan toiban, sekarang kita dipacu dengan keadaan. Keadaan misalnya kita lagi keluar, nggak ada makanan. Adanya makanan yang itu, yang dipantang. Kita harus makan. Nggak ada lagi soalnya. Makan saja, tapi jangan terlalu banyak. Dan kalau bisa, langsung kita bakar. Artinya langsung kita banyak bergerak. Supaya apa? Supaya tidak ada endapan di dalam tubuh. Ketika ada endapan di dalam tubuh, mulai akan berat badan. Nanti kalau badan berat, mulai darah ke otak agak lambat. Sehingga apa? Berpikirnya mulai kembali, berpikir lagi.
akan berpikir lagi. Akan banyak pikiran yang datang. Tidak lagi jernih. Otak tuh tidak lagi jernih. Akan ada lagi berpikir. Walaupun kita nggak minta, tetap dia datang dengan begitu saja. Apalagi kalau ininya, nafsunya masih sekitar 50, kalau ini masih 50%, udah susah, pasti mikir terus, nggak bakal bisa berhenti. Nggak bakal bisa berhenti. Pasti mikir terus. Nih, nafsu. Nafsu ini yang paling berat adanya di bawah, di tengah. Di antara badan dan kaki. Di kemaluan. Makanya kalau ayatnya dibilang waktu Nabi Adam dan Hawa itu turun ke bawah, auratnya terbuka. Artinya nggak tahu malu. Kita nggak bakal tahu malu. Nih, kita nggak akan tahu malu. Kalau kita punya nafsu tuh kita nggak tahu malu. Kenapa? Karena kita nggak tahu diri. Orang yang nggak tahu diri nggak tahu malu. Dan otaknya itu nggak akan takut, nggak ada takutnya, nggak takut dia. Kenapa? Dia memikirkan masa depan, memikirkan masa lalu. Artinya kalau masa depan milik Allah, Allah yang menentukan. Kalau kita memikirkan itu berarti kita telah melawan Allah, kan nggak takut. Nggak ada rasa takutnya sama Allah. Padahal masa depan itu urusan Allah, tapi bisa kita perbaiki melalui qadarnya Allah. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang lambung, karena halan toiban ini sangkut pautnya sama lambung. Di dalam lambung itu ada banyak macam hormon. Kurang lebih Allah walam. Entah 31, entah berapa, Allah walam. Tapi kita kenal yang ini aja. Yang benar-benar ada dampaknya ke kita. Hormon pertama dopamin, hormon bahagia. Hormon bahagia ini ketika lambung kita bagus dengan makanan-makanan yang bagus, maka hormon dopaminnya akan banyak. Ketika banyak, yang di otak ini terisi dopamin baru, maka akan ada rasa bahagia. Ketika ada rasa bahagia, otak otomatis tidak berpikir secara otomatis. Karena ada bahagia, tidak akan berpikir karena ada rasa bahagia. Nah, kenapa di lambung ini rasa bahagia itu hilang? Kenapa? Karena hormonnya berkurang. Akibat apa? Makan yang tidak halal dan baik. Sebab hormon yang di kepala ini harus diganti dengan hormon baru. Terus ada hormon endokrin, ada hormon yang buat buat tubuh tuh supaya benteng tubuh. Nah, itu kalau hormon itu tidak bisa tercapai, rusak karena pola makannya, maka hormon-hormon tadi nggak bisa berkembang. Akibatnya kita mudah kena penyakit. Paling pertama penyakit, kalau orang yang memakan tidak halal dan tidak baik adalah dusta atau bohong. Mudah berbohong. Orang yang makannya tidak halal dan tidak baik pasti dusta dan bohong atau bohong. Pasti dia dusta, pasti dia bohong. Suratnya Al-Baqarah
ayat 10. Ada penyakit di hatinya karena dusta. Kalau sudah ada dusta, yang paling pertama kena nafsu sama otak. Udah pasti tuh nafsu sama otak. Tidak bisa kita tolerir. Pasti terus-terusan ini ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, untuk supaya mencegah kita tidak bohong dan kita tidak dusta, kalau di Hindu dia tidak memakan makanan yang dari hewani. Supaya apa? Darah yang tadinya kotor, kalau dia tidak makan hewani, lama-lama proses darahnya dibersihkan oleh ginjal, lama-lama bagus. Tapi kalau juga tidak halalan dan baik, tidak halalan sama aja. Mesti double dua-duanya. Yang ini harus. Kenapa? Yang tidak halal ini bikin darah menjadi kental. Pasti darahnya kental. Kalau darah udah kental, akan kena gula. Gula tuh sangat lengket. Kalau udah gula sangat lengket di dalam, jalan darah tuh lambat banget. Udah jalan darah lambat, lama-lama sarafnya atau pembuluh darahnya bisa rusak. Paling tinggi kerusakan bisa lepra. Ngelupas sendiri tuh daging-dagingnya. Tuh. Gara-gara apa? Dusta. Gara-gara dusta. Itu paling tingginya. Nah sekarang kalau darah udah kental gara-gara tidak makan halal dan baik, kita sholat tuh jadi males. Mau sholat aja berat. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Kenapa berat? Karena jalan darahnya kental tuh berat. Pelan sirkulasinya, nggak bisa cepet, dia pelan. Kalau udah pelan, ketinggalan terus, apapun ketinggalan, jadi males. Jadi males, lama-lama pasti sombong. Kalau ada sombong, pasti syirik. Nih, 3 ini. Malas, sombong, syirik. Udah. Ini yang disebut dengan kafir. Kafir, ini orang kafir. Orang kafir itu ada di Islam. Nih, karena dia apa? Malas, sombong, dan syirik. Apa kata gua? Gara-garanya apa? Gara-garanya cara cari makannya, terus pola makannya, dan bersyukurnya. Kalau ini diperbaiki, insya Allah lama-lama ini semua akan kembali normal seperti semula dan bersih. Seperti kalau dalam puasa bayi baru lahir, masih suci. Tapi kalau ini hanya bersih saja. Jadi kebersihannya kembali. Setelah bersih kembali, pasti dia tidak akan berdusta lagi. Dia akan gak bisa bohong, dia gak bisa berdusta. Kebalikannya, dia akan jujur. Orang yang jujur pasti mujur. Atau kalau ini beruntung. Beruntung tuh paling enak. Walaupun dia kere, pas mau pergi, ada orang ngasih duit. Walaupun kelihatan dia kere. Orang jujur pasti beruntung, pasti ditolong Allah. Nggak mungkin nggak ditolong. Karena kebalikan dari dusta. Orang yang jujur pasti mujur. Kejujuran ini awalnya dari makanan.
dan minuman. Karena apa? Menyangkut dengan lambung. Maka orang gampang dibeli gara-gara lambungnya. Karena lambung itu identik dengan kelingking, bakal dikecilin sama orang, apa bisa dibayar. Oh, bayar pala lu, ayo kerja sama gua lu. Dia disuruh apa aja oke. Gara-gara dibayar. Tapi sama Allah digaji dibayar nggak mau. Padahal yang gaji Allah itu semua. Cuma karena kita lambungnya sering makan tidak halal dan baik, itu jadi tidak sadar diri. Kesadaran dirinya hilang. Maka dia akan berdusta. Inilah yang menyebabkan harga diri kita jatuh. Harga diri kita jatuh tuh dari sini, dari halalan thayyiban, karena dia adalah langkah-langkah setan. Maka dalam cerita atau riwayat awal, Nabi Adam dan Hawa itu gara-gara makanan, gara-gara buah kuldi, masa jadi turun ke bumi. Maka manusia juga sama nih. Jangan gara-gara makanan kita jadi masuk ke neraka dunia. Harus kembali ke laptop. Harus kembali menjadi bersih. Supaya bersih, maka satu, halalan thayyiban harus dikembalikan lagi. Makanlah yang halal dan baik. Kedua, puasa. Puasakan diri. Supaya apa? Sisa-sisa makanan yang ada di dalam ini nanti akan dibakar. Kenapa? Tidak ada makanan masuk, maka lemak segala macam akan dibakar tuh di dalam tubuh. Tapi ketika kita berbuka puasa, jangan balas dendam. Kalau balas dendam semuanya bohong. Kenapa? Lambah banyak yang masuk. Biasa saja makannya. 2 kali 1 hari. Pada saat buka dan pada saat sahur. Udah itu. Nanti sel darahnya akan bersih. Tapi kalau puasa tetap makannya banyak, ganti doang, nggak mungkin bisa. Makanya orang puasa nggak bisa kurus, terus bisa bersih badannya. Kenapa? Karena puasanya hanya makan 2 kali, bukan 3 kali. Bukan seperti pada saat dia tidak berpuasa. Itu badan enteng, benar-benar enteng. Apalagi dia tidak memakan makanan yang bernyawa. Itu nafsu berkurangnya jauh. Berkurangnya nafsu jauh. Kalau nafsu sudah berkurang jauh, maka kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemenangan inilah yang akan membuat kita menjadi beruntung, mujur, sangat beruntung. Ada pertanyaan? Saya lupa ayatnya. Jadi di sini lahir batin ini batin ini adalah akhirat. Lahir adalah dunia. Dunia dan akhirat. Ayatnya nih ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, akan disayang Allah. Surat An-Nisa ayat 4. Terus,
Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam kita kalau susah, ini setelah halal, kita tidak makan halal dan thayyiban ini pasti akan ada 3: penderitaan, kesusahan, dan kekurangan. Ini pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Orang yang tidak makan halal dan baik, maka akan mendapatkan 3 ini. Ini tidak akan bahagia. Supaya kembali, tadi diserangkan ayatnya, kembalilah kepada Allah dengan berserah diri. Terus berserah diri ini gimana? Berserah diri ini adalah tadi ayatnya yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 77. Carilah pahala negeri akhirat. Carilah pahala negeri akhirat. Dan berbuat baiklah kamu. Nah, di sini ini harus berserah diri kepada Allah. Berserah diri ini gimana? Dulu pernah kita jelaskan. Dan carilah pahala negeri akhirat. Artinya apa? Dahulukan akhirat. Dahulukan akhirat itu batin. Dahulukan batin ketimbang lahir. Dahulukan batinmu. Bagaimana cara mendahulukan batin? Ada tahu? Mendahulukan batin. Di sini adalah hablum minallah. Berarti segala sesuatu harus ada izin kepada Allah atau doa. Dalam apapun bergerak, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita harus izin kepada Allah. Izin itu doa, mohon izin. Terus apa lagi? Terus selalu ingat Allah. Selalu ingat kepada Allah. Nanti ditanya nih sama orang, ini selalu ingat Allah, emang udah kenal Allah, udah lihat Allah? Bilang, saya hanya ingat namanya saja. Yang saya ingat namanya saja. Tapi jangan dibayangkan nama itu. Hanya ingat di hati, Allah, 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 Allah. Itu jangan dibayangkan. Hanya itu. Menyebut namanya saja sebanyak-banyaknya. Sesuai surat Al-Ahzab ayat 41. Dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Bertasbih pagi dan petang. Tasbih ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini membersihkan diri. Terus keempat,
mohonlah ampun pada Allah, maka Allah akan mengeluarkanmu dari cahaya. Allah mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Ini. Jadi, kalau kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, karena kelalaian kita sendiri tidak bisa makan halal dan baik, maka kita perbaiki diri kita. Pertama batinnya dulu. Batinnya dulu. Doa atau niat harus kuat nih. Ini harus kuat. Kedua, selalu ingat pada Allah. Ingatnya namanya saja, karena kita belum ketemu Allah, belum kenal Allah. Ketiga, bertasbih pada waktu pagi dan petang. Bertasbih ini membersihkan diri. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau apa saja. Sambil membersihkan diri kita juga dalam lahirnya, yaitu makanlah yang halal dan baik. Caranya juga harus diperbaikin, dan pola makannya harus diperbaikin. Rasa syukurnya masuk ke sini. Ini rasa syukur. Ini syukurnya. Jadi kalau ini bisa kita laksanakan dua-duanya, tapi usahakan batinnya dahulu yang kita kuatkan. Kenapa? Karena di sini kalau batinnya ini kita tidak ikut sertakan, di sini akan banyak lupa. Di sini akan banyak lupa. Di sini akan sulit. Kenapa sulit? Yang kita hadapi adalah otak, penglihatan. Penglihatan ini langsung. Sehingga apa? Membuat nafsu kita naik. Ini langsung. Kedua, kuping, dengar langsung. Ini, kalau hanya sini saja yang diperbaikin, tetap nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tapi kalau dua-duanya dia awali dengan ini yang kuat, insya Allah ini pelan-pelan lama-lama bisa. Kenapa? Ini agak sulit karena tadi kita yang sudah terkena kontaminasi ini, otak kita udah terkontaminasi oleh apa? Pikiran masa lalu dan pikiran masa depan. Supaya ini mengecil kan harus nafsunya dikecilin. Nafsu ini bergerak terus. Kenapa? Sudah ada hormon yang lalu atau agama nenek moyang atau yang pernah terjadi, atau kalau boleh dibilang kita itu sudah punya kelakuan seperti itu. Jadi sulit untuk merubah. Nah, kita mohon pertolongan Allah supaya mudah memperbaiki diri kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, kita sendiri merubah diri nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa. Satu, ini niat. Dengan izin Allah, ya Allah saya niat. Saya pengen gini. Terus kedua, selalu ingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah, hatinya tentram. Hatinya pasti tentram. Cuma sulit mengingat Allah di dalam hati, bukan di pikiran ya. Di dalam hati, Allah. Terus bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bertasbih terus dari pagi sampai petang. Nah, ini bertasbih berikut badan. Artinya kelakuan kita diperbaiki. Kalau sudah tasbih, kelakuan kita pun harus kita perbaiki. Yang tadinya kita gampang marah, jangan gampang marah. Yang tadinya kita gampang lupa, lupa lagi. Karena sulit memang. Ada pertanyaan nggak? Sebelum melanjutkan. Karena ini lambung ini benar-benar sulit sekali. Musuh utama kita lambung. Karena lambung itu unsur hormonnya banyak sekali.
Ketika hormon itu berkurang, maka udah sangat sulit. Karena itu kebiasaan. Hormon itu adalah kebiasaan atau disebut agama nenek moyang. Atau sifat atau karakter. Nah ini kita supaya karakter kita menjadi karakter yang baik yang disebut dengan apa? Apa? Akhlakul karim. Itu karakter terbaik. Sifat terbaik. Akhlakul karim. Akhlaknya Rasulullah. Sebenarnya akhlakul karim adalah akhlaknya Allah yang termuat dalam Al-Quran. Makanya Allah itu tidak pernah tersinggungan. Kalau Allah tersinggung, waduh, repot juga. Sedikit-sedikit tersinggung. Wah, banyak manusia habis. Sentil-sentilin. Allah nggak pernah tersinggung. Allah selalu memberi, nggak pernah Allah udah memberi diambil lagi, nggak pernah. Allah ikhlasnya total, udah bukan ikhlas lagi, maha ikhlas. Kalau manusia tetap dihitung-hitung. Nah itu kita nanti bisa menjadi akhlakul karim. Akhlaknya Allah itu masuk. Akhlak Allah ini ada jembatannya, namanya akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ada 4, jujur, amanah. Nah sekarang kita masuk amanah yang disebut dengan harga diri. Nah tadi ini harga diri kita tergantung dari makanan atau asupan yang disebut dengan makanan dan minuman. Harus benar-benar halalan toyiban. Syekh Abdul Qadir Jalani menurut riwayat cerita, wallahu alam, beliau itu makan buah dari yang anyut dari kali. Dia makan buah karena beliau itu jujur, artinya beliau itu benar-benar halalan toibannya dijaga. Sehingga apa? Ada hidayah masuk. Kamu makan punya orang, berhenti dia cari. Karena dia ngalir dari aliran sungai, maka dia kembali mengikuti arus sungai ke muaranya. Dia cari, ketemulah kebunnya. Dia minta dihalalkan sama orang kebun itu. Pak, tolong halalkan, saya tadi makan nih jatuh dari kali. Itu segitunya. Nah kita untuk halalan thayyiban, kalau bisa seperti saya Abdul Qadir Jalani, udah pasti menjadi tokoh, pasti kokoh, pasti harga dirinya naik. Ini enggak, ini baru makan separoh, diingatkan sama Allah melalui hidayah, dia cari kebun itu, menyusuri sungai. Pas dilihat, wah ini kebunnya nih, karena banyak buah-buahan di situ. Terus dia cari orangnya, dia minta dihalalkan. Walaupun dia bayar berapa juga. Tuh, untuk apa? Supaya tidak ada neraka di dalamnya. Supaya tidak ada penyakit. Supaya tidak ada dusta. Supaya tidak ada bohong. Ketika barang itu masuk, langkah-langkah setan mulai. Langkah setan itu sangat super. Luar biasa. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kalau kelihatan enak. Ngapain lu? Dia nggak kelihatan. Dia hanya cuma ngirim sinyal. Langkah setan itu ngirim sinyal atau disebut godaan doang. Digoda dengan bisikan-bisikan doang. Langkah setan itu menggoda dengan bisikan. Cuma manteng di otak. Itu yang pusing di otak. Aduh, setiap hari ingat. Itu repotnya. Halalan thayyiban ini benar-benar harus kita jaga. Bab kalau dia sempat masuk, rusak kita semua. Air setitik rusak, susu sebelanga. Tuh. Ayo ada yang tanya nggak? Biar enak nih. Sambungannya biar mantep. Kalau satu arah, apa namanya,
pembahasannya kurang top, monoton. Sorry ngerokok. Dimas suruh pakai kamera. Katanya di YouTube nggak boleh ngerokok. Udah biarin lah, nggak apa-apa ngerokok. Nah, halalan thayyiban ini awal dari jatuhnya harga diri. Ketika kita makan halalan thayyiban, harga diri kita mulai naik. Ketika harga diri kita naik, itu dapat amanah dari Allah atau kepercayaan. Nanti kalau kita nggak kerja, kita sudah dapat harga diri, kita bisa dapat kerja. Kita bisa dapat duit, kita bisa dapat apa aja dari Allah. Ini harga diri. Kenapa? Kita berhasil membersihkan diri kita. Karena diri ini lahirnya harus dalam keadaan bersih, yang disebut dengan anazopatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ketika kita tidak bersih, maka nafsu naik, ego naik, otak naik. Kalau kita halalan thayyiban, nafsu ini turun jauh. Ketika nafsu turun jauh, ketenangan ada. Ketika tenang, otak pun tenang. Tinggal ego. Ego ini kita tetap berdoa pada Allah, ya Allah, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada. Kenapa? Karena bekas, ada bekasnya, membekas di sini. Setelah ini lewat, lulus, hati kita tenang, terbuka, maka lapang dada. Ketika lapang dada, nggak ada lagi silang sengketa di diri kita, sudah damai. Kalau sudah damai diri kita gimana? Dimarahin orang, santai saja, biarin dia marah, karena dia berhak untuk marah kepada saya. Didengerin dulu, kenapa dia marah? Pasti ada sabab musababnya, nggak mungkin dia marah begitu saja. Tanya, kenapa kamu marah sama saya? Kalau tiba-tiba marah nggak ada juntrungannya, jangan dibalas marah. Ya sudah, saya maafkan. Kamu salah sangka. Gitu. Itu paling enak. Orang-orang yang sudah makan yang halal dan baik, itu sangat nikmat hidupnya. Kenapa? Karena harga dirinya naik. Karena dibeli yang namanya amanah. Dapat duit dari Allah, misalnya 100.000. Dia pakai cukup kebutuhannya. Kalau dia masih seorang diri, kebutuhannya misalnya makan 20.000. Makan 20.000, beli rokok 20.000, 40.000. Sisanya bisa dia kasih kepada orang lain. Kenapa? Dia udah tenang. Ketika dia kasih orang lain, karena amanah dari Allah, dilipat gandakan lagi. Sisa 60.000, bisa berapa? 600.000. Kenapa? Ada yang namanya zakat dan fitrah. Atau kata Allah bilang, di dalam rezekimu ada hak orang lain. Tapi ketika kita tidak makan halalan dan thayyiban, nafsu kita tinggi, kita menjadi pelit, medit. Sama diri aja udah pelit. Bagaimana sama diri pelit? Ketika lapar, ntar dulu makannya. Masih banyak kerjaan. Ntar dulu minumnya, haus dia nggak minum. Ngantuk dia nggak tidur, capek dia nggak istirahat, pelit. Sama dirinya saja udah pelit, gimana sama orang lain? Itu nafsu. Ketika dia sudah makan halalan thayyiban, insya Allah dia menjadi jujur. Ketika dia jujur, ketika dia merasakan lapar, pasti dia makan. Kenapa? Dia akan tahu, oh rasa lapar tuh begini. Nah, dia akan berempati kepada orang. Orang pun pasti lapar, karena dia tahu rasa lapar. Jujur dia.
bahwa manusia adalah makhluk yang paling lemah. Kenapa? Dibuat dari tanah. Tanah itu apa? Ada jurang, ada tebing. Naik, turun, longsor. Terus ada savana, ada hutan, macem-macem tanah tuh. Ada tanah merah, tanah hitam, tanah berpasir, banyak tanah. Dan tanah itu labil, sangat labil, seperti manusia, labil. Untuk bisa kuat, maka manusia harus punya harga diri. Jangan sampai harga dirinya jatuh. Harga diri ini sangat penting. Kenapa? Kalau harga diri kita sudah jatuh, maka rusak semuanya. Harga diri ini di mana letaknya? Ada yang tahu? 100.000 dah. Katanya suruh 200.000 harga diri. Di mana letaknya? Di dalam lahir di mana? Harga diri letaknya adalah di paru-paru, sistem oksigen. Ketika harga diri kita gara-gara makanan yang halal dan baik ini, oksigen kita mampet, rembes. Nggak usah jauh-jauh, di daerah diafragma. Maka pencernaan kita kekurangan oksigen. Pembakarannya dalam memasak makanan itu kurang. Kira-kira kalau makanan nggak matang, ke usus gimana? Bisa ada peradangan. Kalau udah ada peradangan, gampang marah, meradang. Ada radang tuh gampang marah. Tuh, pengennya cepat. Apa-apa serba harus, nggak bisa ditunda-tunda. Hajar bleh. Itu peradangan. Kenapa? Ada bongkahan makanan yang menyumbat oksigen. Disebut dengan lemak, kolesterol, gula darah, dan banyak lagi. Itu penyebabnya. Maka oksigen ini harus benar-benar murni. Hisap dari hidung, keluarin dari mulut, supaya oksigen masuk banyak. Tapi kalau pola makan kita nggak dijaga, atau halal atau iban, maka sistem oksigen ini pasti berkurang. Kalau sudah berkurang, paru-paru itu kena dampak, maka tidak akan percaya diri, harga dirinya jatuh. Jati diri, jantung besok. Ini dulu, harga diri. Kemarin kan tahu diri dan tahu musuh diri. Kalau kita udah tahu diri, pasti tahu musuh diri. Nah sekarang harga diri. Harga diri ini paru-paru. Kalau tahu diri apa? Kemarin tahu diri apa? Di mana letaknya? Tahu diri itu lambung, ginjal, liver. Itulah tahu diri. Lambung, ginjal, liver, tahu diri. Ketika masuk harga diri, paru-paru. Jati diri, jantung, atau disebut hati. Tuh, jaga diri kita dengan baik. Harga diri ini harus naik. Kenapa? Martabat diri, harga diri ini diberikan derajat sama Allah. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan. Harga diri ini harus kita naikkan dengan takorub. Takorub ini pendekatan diri kepada Allah. Yang tadinya kita sholatnya males, sholatnya perbaikin. Jangan males lagi. Kalau bisa, pas waktu sholat, bersegera kita sholat.
Yang kedua adalah tawadu. Tawadu itu artinya merendahkan diri di sisi Allah. Ini dalam batin. Merendahkan diri di sisi Allah. Artinya apa? Kita selalu berbuat baik sesuai ayatnya tadi. Karena kalau udah berbuat baik, akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita berbuat salah, akan mendapatkan banyak kesalahan. Jadi, harus kita tingkatkan tawadu ini. Tawadu pertama yang paling berat pada siapa? Diri sendiri. Benar. Tawadu pertama. Sudah tahu kita lemah, kita nggak istirahat kalau lagi capek. Berarti kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Kenapa? Suatu saat kita bisa sakit. Kenapa? Terlalu capek, tidak diistirahatkan. Kita tidak merendahkan diri pada diri kita. Rendah diri kalau buat ke orang lain namanya rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri kita nggak punya teman. Rendah hati. Di sisi Allah kita merendah. Selalu, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, tolong saya ya Allah. Dalam berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Istiqomah. Selalu kita lakukan. Terus menerus. Jangan berhenti. Kenapa jangan berhenti? Kita tidak pernah tahu kapan kita dinaikkan derajatnya. Ketika kita udah dinaikkan derajatnya, pertahankan. Kenapa? Harus bertawakal. Tetap. Jangan sampai berkurang, jangan sampai kendor. Tetap, terus, langsam. Kenapa? Nanti akan naik lagi ke jati diri. Kalau sudah jati diri, nikmatnya minta ampun. Itu sudah diberikan 2 malaikat Allah. Sudah diberikan 2 malaikat Allah. Kalau sudah diberikan 2 malaikat Allah, kita dijaga. Mau nabrak aja jangan lewat situ. Ataupun kalau nabrak hanya dikit. Hanya lecet dikit. Nggak mungkin parah. Tuh kalau sudah jadi ke jati diri. Tapi kalau masih harga diri, kita masih bersusah payah. Kenapa? Karena kita masih mengokohkan diri kita, menguatkan diri kita. Masih ada perang dengan nafsu, sama ego, sama otak. Nih masih ada perang ini. Ketika ini kita berhasil, baru naik ke jati diri. Malaikat turun 2. Itulah orang yang mempunyai harga diri. Dia akan naik. Tapi kalau harga dirinya kita nggak naik-naik, ya sudah. Terima penderitaan, terima kesusahan, terima kekurangan. Mau pacaran nggak punya duit, ya udah terima. Mau kongko sama temen nggak punya duit, terima aja. Mau kemana-mana serba susah, serba salah. Kenapa? Pakai baju ini robek, pakai baju itu, aduh, mau pakai baju tiap hari ini aja nggak ganti-ganti. Penderitaan, dibully terus sama temen. Tuh. Tapi kalau harga diri kita naik, wah, kita jadi superhero, jadi menolong. Tolong terus orang, menolong terus. Nih, kalau harga diri kita sudah naik. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya bengong aja dari tadi. Nah, sekarang niat yang kuat ini harus ditanam di hati. Saya ingin merubah diri saya, memperbaiki diri saya, introspeksi setiap malam. Setiap mau tidur introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Ngobrolin dengan Allah. Ya Allah, saya harus bagaimana?
setiap malam, jam berapa saja, mulai dari jam 10 malam sampai jam mau subuh, pas subuh. Ya Allah, saya gimana nih ya Allah? Selama ini saya selalu berbuat tidak baik. Saya pengen jadi berbuat baik ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Tolong beritahu saya dengan hidayah Engkau. Kemarin saya udah melakukan perbuatan baik ini, udah benerkah ya Allah? Terus di dalam hati, jangan dikeluarin di dalam mulut. Kalau keluarin dari mulut, setan dengar, kata setan, ya lo lagu-laguan lo. Sama dia langsung dijaga. Tuh mata digandulin, bisa sepet, bisa ngantuk, bisa tidur. Jangan terus-terusan. Introspeksinya sama HP. Kalau terus-terusan begitu, ya tambah males, tambah harga diri kita jatuh, turun. Udah gak punya harga diri. Repot kalau udah gak punya harga diri. Pasti nih, orang yang gak punya harga diri dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, mau semuanya pengen dalam kesenangan atau dalam keadaan mujur, beruntung, pengen begitu, tapi nggak mau berubah diri, ya sama aja, nggak bakalan bisa, dijamin. Rubah diri kita. Yang kedua, selalu ingat pada Allah. Namanya aja, nggak usah dibayangin. Dalam hati sebut Allah. Kalau bisa seperti orang berpuisi, Allah, Allah dengan penghayatan. Dihayati, Allah, Allah. Saya nggak punya duit ya Allah, Allah. Sebut namanya terus dalam hati. Keluar tuh duit. Di sini ada orangnya nggak datang. Gitu terus. Dia pengen umroh. Begitu ada undian di dalam kantornya, dalam hatinya saya umroh. Langsung umroh. Iya. Kalau nggak salah berapa hari lagi ya, saya lupa. Dia umroh. Loh. Kenapa? Dia selalu ingat Allah dengan apa? Doa. Dia nggak bilang Allah, Allah enggak. Tapi dia berdoa selalu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil. Subhanaka ya ilaha anta ya rabba kulli syai'in wa warisuhu warisku warahim. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ini doi pupako ini wa ini zarilu fa inani wa ini fakiru fakini. Terus Allahumma kfina bima syi'ta. Ditutup. Allahu somad. Saya lagi mau jalan kerja Pak. Dari rumah sampai kantor saya baca itu di perjalanan. Di dalam hati. Saya baca terus. Terus sampai kantor ngobrol bentar, inget baca lagi. Terus kerjaan kantor pas lupa, inget baca lagi. Terus-terusan dia baca doa itu. Ingat Allahnya, dia doa terus. Dia pengen motor, motornya datang sendiri. Dapat dari kantor juga. Rumahnya bocor. Tahu apa? Dapat duit. Cuman satu. Berkali-kali saya udah bilang sama dia, tolong doa ini. Tolong doa ini. Belum mau doa itu sampai sekarang. Belum Pak, nanti Pak. Dia belum punya istri. Saya bilang, minta sama Allah, minta istri. Belum mau sampai sekarang. Coba. Jadi doa itu dia dawamkan terus. Bahkan dia bilang, saya dari mulai istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Habis itu tadi doa basmalah sampai Allahu Somad. Dia baca terus berulang-ulang. Motor dapat, rumah dapat, terus umroh. Nah, dia kemarin cerita, yang saya bingung Pak, di dalam hati saya tuh teman saya itu pengen dapat sayembara. Saya bilang aja sama Allah, ya Allah, teman saya dapetin juga dong. Dapat, bayangin coba. Jadi doanya dia dikabul. Tuh, udah berapa tahun dia baca itu? Hampir 1 tahun lebih. Tuh, ini kita enggak, istiqomahnya enggak. Kalau udah dapat, lupa lagi. Kalau udah dapat, udah enak, lupa lagi. Dia enggak, istiqomah sampai sekarang dia kerjakan. Sampai sekarang dia kerjakan. Enggak pernah lupa. Berdoa terus. Ingat pada Allahnya dia dengan doa. Kemudian dia bertasbih. Belum bertasbih. Baru sampai 2 saja. Baru sampai 2 udah nikmat. Udah nikmat. Pak, saya pengen pindah kantor. Bisa nggak Pak? Bisa, baca aja. Udah saya baca Pak. Tinggal minta sama Allah. Oh ya udah, minta. Begitu minta, pindah tempat kerjaannya di kantor yang baru. Duitnya, cuannya banyak. Kata dia, Pak, ini duitnya halal gak? Halal dah. Kenapa? Dikasih orang. Cuman ingat, lihat dulu ada kerjaannya nggak. Kalau nggak ada kerjaan dikasih begitu saja, kalau bisa jangan dimakan. Kalau ada kerjaannya boleh. Dan awas jangan kena suap. Bisa juga dia mau nyuap. Karena tempatnya memang basah. Jadi dia di bagian pengadaan. Tadinya dia di kantor bengang-bengong, suruh bikin apalah. Ini sekarang nggak, naik jabatan di pengadaan. Bayangin aja. Gara-gara 2 ini nih, cuma dia istiqomah sampai sekarang. Dan makanan halalan Thayyiban dia jaga. Dia nggak bisa kena sambel. Ketika dia kena sambel, ulu hatinya nggak enak, empedunya nggak enak, sakit, panas. Ketika itu udah panas, udah semuanya rontok. Gampang marah, penyendiri, terus dia pikirannya banyak. Pikirannya, aduh, nggak berhenti-berhenti kata dia. Pak, pikiran saya kacau Pak. Datang lagi ke sini. Urut. Habis urut beres, sudah semua beres, enak lagi. Kena cabai lagi, begitu lagi. Dah kelemahannya di cabai, halalan Thayyibannya di cabai. Sekarang dia nggak makan cabai. Kenapa? Takut terjadi begitu lagi. Kenapa? Lagi enak lah kata dia, ini nyaman banget hati saya Pak. Indah. Di sini beruntung, keberuntungan. Harga dirinya mulai naik. Ada pertanyaan? Jadi tolong harga diri itu dinaikkan. Nih, hablum minallah batin. Hablum minallah batin kita selalu berhubungan dengan Allah. Hablum minallah. Ada 4. Doa. Bertasbih, doa juga nggak apa-apa. Tobat, doa juga nggak apa-apa. Udah, 4-4-nya doa. Nih, kerjakan ini. Saya aja masih kerjakan. Masih dikerjain sampai sekarang. Kemarin aja puasa, waduh lumayan. Alhamdulillah lebih enak, lebih nyaman. Terus ini nih, kerjakan dengan baik, tak korup, tawadu, istiqomah, tawakal. Dan tolong, dalam mencari rezeki harus halal. Pola makannya dijaga. Ketika kita makan cabai nggak enak,
berhenti, besok jangan, kurangin pedesnya. Sampai pedes itu sama kita tidak ada dampak. Kedua, misalnya coklat, nggak enak di badan, atau mie, atau apa saja makanan yang tidak mengenakan di badan kita, berhenti besoknya. Jangan dimakan lagi. Kalau kita terus-terusan, lama-lama badan kita rusak atau sakit. Dan setelah ini semua harus bersyukur. Bersyukur ini dia hablum minallah. Bersyukur. Nanti kita akan menjadi orang yang mujur. Orang yang jujur pasti beruntung. Harga diri kita pasti naik. Menjadi diberi amanah sama Allah. Orang yang amanah naik akan ke patonah. Ketika kita patonah, jati diri kita naik. Ketika sudah jati diri naik, pemimpin. Enak punya duit setiap hari. Semuanya duit, nggak perlu susah payah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Bengong aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.